Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita dapat berjumpa lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, seperti biasa aku berbagi tentang keseharian aku seorang ibu rumah tangga di desa dengan keseharian yang sederhana. Kali ini teman-teman aku akan share review ini ya teman-teman. Pohon cabai rawit aku ya di belakang rumah. Ini tuh pohon cabai rawit, ini tuh baru numbuh tunas baru ya teman-teman. Ini tuh daun-daunnya ini baru semua teman-teman, karena waktu itu aku gundulin semua daunnya teman-teman, karena dia itu terserang hama keriput daun ya. Daunnya waktu itu coklat ujungnya, lalu dia keriput si daunnya, dan ya udah aku gundulin saja. Setelah aku gundulin lalu aku semprot-semprot menggunakan bawang merah yang aku gerus dan aku endapkan semalaman airnya. Besok pagi aku semprotin ke cabai rawit ini dan alhamdulillah dia itu tumbuh tunas dan tunasnya itu tidak terkena hama ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa ayam aku juga selalu ngerewong di saat aku ada kerja. Ini adalah ayam kesayangan Hanum ya. Ini Hanum dulu bilangnya, panggil dia itu ayam banyol. Ini namanya ayam banyol ya teman-teman. Ini adalah ayam kesayangan Hanum. Selanjutnya teman-teman, kali ini tuh aku akan memupuk pohon cabai aku ya dengan menggunakan air beras ya. Dan ini menggunakan pupuk organik cair pula ya teman-teman. Ini adalah pupuk cair yang aku bikin ya. Ini adalah air lindi ya teman-teman. Dan air berasnya itu memang bukan baru ya teman-teman, makanya mengendap seperti itu. Kemarin sore tuh aku mencuci beras teman-teman, dan pagi hari ini baru akan aku siramkan ya, ditambah air lindi. Sebenarnya pupuk organik ini cukup bagus ya teman-teman. Pohon-pohon cabai rawit aku tuh tidak dikasih pupuk apapun selain pupuk organik ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya numbuh subur. Hanya aku kasih pupuk air lindi ini sama air beras, dan aku kasih pupuk padatnya yaitu pupuk kompos ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang memang tumbuh subur, walaupun kemarin-kemarin sempat kena hama ya teman-teman. Dan kemarin tuh teman-teman cabai rawit itu kena hamanya, ujungnya itu ya, si pucuknya itu mula-mulanya merah ya teman-teman. Dia itu warna bukan merah ya, seperti coklat tua gitu, coklat kemerah-merahan gitu ya teman-teman. Si pucuknya bermula dari pucuk sih dia si hamanya itu. Lalu si daun-daun besarnya itu pada di belakang daunnya itu pada mengkilap teman-teman, dan lama-lama si daunnya itu pada keriting. Lalu datanglah lagi kutu putih ya teman-teman, ada sedikit kutu putih pula di daunnya. Setelah itu ya teman-teman, ya udah waktu itu aku gunduli aja semuanya daunnya, jadi tinggal batangnya doang yang aku semprot-semprotin menggunakan bawang merah ya teman-teman. Dan sebenarnya mungkin ya menggunakan pestisida pun bagus ya teman-teman, kan mungkin ada banyak di pasaran dijual pestisida ya, tapi aku kan hanya ingin menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja ya teman-teman. Dan ini tuh aku menyiram-nyiram pohon ya menyiram-nyiram tanaman ya teman-teman, tanaman terong, tanaman semuanya. Ini sisa dari menyiram cabai rawit tadi. Lalu aku menyiram ini juga teman-teman, seledri ya. Padahal ini seledri itu hijau ya, tapi kok di kamera warnanya begitu ya. Mungkin karena waktu itu pagi hari ya teman-teman, jadi jam 8 pagi tuh ya, matahari itu udah bersinar merona gitu ya. Bersinar terang gitu ya, merona. Bersinar terang ya teman-teman, jadi warnanya seperti itu. Lanjut aku ke tanaman-tanaman berikutnya teman-teman ya. Seperti biasa ya, kalau memang ada sisa dari tanaman yang dihususkan tadi ya, tadinya kan aku mau memupuk cabai rawit saja, tapi kebetulan ada sisa ya aku siram-siramkan aja ke tanaman yang lain. Nanti kan tanaman ini juga dapat jatah masing-masing ya teman-teman. Kalau memang tidak kebagian dari
sisa cabai rawit, ya aku bikin lagi yang baru buat tanaman yang lain. Dan kali ini tuh teman-teman, aku tuh merawat tanaman aku tuh menekan modal seminim mungkin ya, agar tidak begitu banyak modal yang aku keluarkan ya teman-teman. Jadi tuh aku udah lama ini ya udah nggak beli pupuk ya teman-teman. Aku hanya menggunakan pupuk cair dan pupuk padat organik saja. Jadi tuh aku tidak begitu banyak modal ya, tapi ada perawatannya sehari-hari ya seperti ini, siram-menyiram gitu. Dan setiap minggu tuh dipupuk ya teman-teman, menggunakan pupuk air lindi ini gitu ya teman-teman. Jadi aku sudah tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Dan inilah dia teman-teman, proses pembuatan pupuk cair aku. Di bawahnya ini adalah cairan ya teman-teman, dan di atasnya ini adalah limbah dapur ya. Dan kedua ember ini sama ya ukurannya teman-teman, dan ember yang atas itu di tengahnya aku bolong-bolongin kecil-kecil ya menggunakan paku. Jadi si air dari atas itu menetes ke bawah teman-teman ya, dan ampasnya tetap di atas, cuman airnya saja yang ke bawah ya teman-teman. Dan sekarang aku ada tambahan ember yang lain ya teman-teman. Ini dia ember aku yang besar ya. Dan sekarang limbah dapur aku tuh jadi lebih ada tempat gitu ya teman-teman untuk membuat air lindi. Ini dia. Ini masih baru ya teman-teman, belum begitu lama. Jadi airnya di bawah pun masih sedikit, belum pernah aku panen ya air lindinya. Kalau yang ini tuh udah sering aku panen berkali-kali ya teman-teman. Dan seperti biasa, setelah menyimpan limbah dapur ke dalam wadah ini, aku semprot ya dengan menggunakan cairan M4 ini. Cairan larutan M4 ya teman-teman ini ya. Lalu setelah itu tutup kembali rapat-rapat ya, dan biarkan dia mengendap dan menetes air lindinya ke bawah. Dan untuk pupuk padatnya teman-teman, aku tuh menggunakan kompos ya. Dan untuk cabai rawit ini aku hanya menggunakan kompos kasar aja ya teman-teman. Kompos hasil pengayakan dari setiap aku mengayak kompos itu kan ada kompos kasarnya ya teman-teman. Dan kompos kasarnya sengaja aku pupukkan ke pohon-pohon cabai rawit ini ya teman-teman. Jadi aku tidak menggunakan popos halus sama sekali ini si pohon cabai ya. Aku hanya menggunakan kompos kasar saja, karena pohon cabainya ini kan aku tanam langsung di tanah ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh akan memilah benih bayam ya teman-teman. Ini tuh adalah benih bayam dari pohon bayam aku yang udah mati ya teman-teman. Kenapa ini mati? Karena tidak aku siram lagi di polybagnya, jadi dia itu mati teman-teman. Gak apa-apa walaupun si pohon bayamnya ini kering ya teman-teman, karena kan si pohon bayamnya juga sudah tua ya. Dan aku biarkan saja dia kering di situ. Lalu si bijinya akan aku tanam. Inilah dia bijinya udah hitam seperti ini ya teman-teman. Itu pertanda dia itu udah tua ya bijinya. Karena kan menanam bayam itu harus dari biji yang tua, dan biji yang tua itu warnanya warna hitam teman-teman ya. Dan sekarang ini aku akan mengolah bibit bayamnya dulu dari bunga bayam langsung ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa disetok ya teman-teman si bibit bayamnya setelah bijinya dikeluarkan gitu. Setelah biji hitamnya dikeluarkan, ini bisa disetok, disimpan dengan cara dijemur terlebih dahulu. Tapi sekarang ini aku tidak akan menyetoknya teman-teman, karena sekarang bibit bayam ini akan aku langsung tanam di polybag. Dan hal yang harus kita perhatikan teman-teman di saat kita mau menanam sayuran ya, yang harus kita perhatikan selain dari media tanam, juga yang harus kita perhatikan adalah
bibitnya teman-teman ya, atau benihnya ya teman-teman. Karena kan sekarang ini banyak dijual di pasaran ya teman-teman, benih-benih sayuran. Kalau memang teman-teman mau beli benih dari pasaran, kita lihat dulu, yang harus diperhatikan adalah lihatlah kadaluarsanya ya teman-teman. Jangan sampai kita membeli benih yang sudah kadaluarsa, karena benih yang kadaluarsa itu kebanyakan dia itu tidak numbuh ya teman-teman. Dan walaupun dia itu numbuh, pertumbuhannya pun tidak begitu normal ya benih yang kadaluarsa ya teman-teman. Dan jika teman-teman memproses benih sendiri, itu pun harus kita perhatikan, si benihnya itu harus dari si buahnya yang bagus ya teman-teman, dan betul-betul tua. Lalu kalau untuk disimpan ya teman-teman, kita itu harus menjemurnya sampai betul-betul kering, baru kita stok benihnya. Jangan benih itu tidak kering, tidak begitu kering udah kita stok, jangan ya. Harus betul-betul kering baru kita simpan kalau benihnya memang mau di stok. Kecuali si benihnya memang mau ditanam langsung ya teman-teman, tidak dijemur pun tidak apa-apa. Benih apapun itu, entah benih kacang ataupun benih bayam, benih sawi, benih apapun itu ya teman-teman, harus kita perhatikan. Harus yang tua, harus yang bagus pula ya. Dan harus dijemur sampai betul-betul kering teman-teman. Kita harus berusaha melakukan yang terbaik dari awal ya teman-teman. Yang terbaik benihnya, yang terbaik media tanamnya ya teman-teman. Kita perhatikan dari awal agar si ujung-ujungnya kita itu tidak kecewa dan puas dengan hasilnya. Dan ini dia teman-teman, ini adalah biji bayam itu ya teman-teman. Ini biji bayamnya akan aku tanam ya teman-teman. Ini tuh udah hitam seperti ini, pertanda dia memang sudah betul-betul tua ya teman-teman. Mudah-mudahan saja nanti bayamnya tumbuh subur. Tapi sebelum aku menanam bayamnya teman-teman, aku akan siram-siram si media tanamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini adalah media tanam yang kemarin yang kering itu ya teman-teman. Karena media tanamnya begitu kering, harus kita siramin terlebih dahulu. Siram aja, guyur sampai semuanya basah ya teman-teman. Karena kan kita mau menanam benih dari biji itu harus betul-betul basah ini si media tanamnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang kemarin menonton video aku sebelumnya, teman-teman itu udah pada tahu ya proses pengolahan media tanam ini ya. Media tanam ini adalah media tanam bekas pakai yang aku campur dengan kompos ya teman-teman. Dan sekarang akan aku tanami kembali ya, ditanami bayam. Karena dulu juga ini ditanami bayam ya teman-teman, si media tanamnya itu. Dan sekarang pun aku akan menanami bayam lagi. Ini adalah bibit bayamnya yang baru ya teman-teman, dan itu polybagnya ada 5 polybag. Ini adalah bibit bayamnya teman-teman, dan akan aku tanam hanya di 4 polybag saja teman-teman. Dan yang 1 polybagnya akan aku tanami bibit yang stok di rumah ya, karena itu harus didahulukan ditanam karena itu udah agak lama ya teman-teman. Dan cara kita menaburkan benihnya pun teman-teman harus sedang-sedang saja ya, tidak boleh kesedikitan dan tidak boleh kebanyakan ya teman-teman. Kalau kesedikitan nanti dia itu ya akan jarang aja si pohonnya, dan kalau kebanyakan dia itu akan kurus ya si bayamnya. Dan ini 4 polybag udah aku taburi bibit ya teman-teman, dan yang kelimanya akan aku taburi bibit lama ya. Ini bibit yang aku stok ya teman-teman. Ini udah lama ya aku stok, dan akan aku taburkan sekarang karena kan kalau kelamaan khawatirnya kadaluarsa ya teman-teman. Ini mungkin cukup untuk 1 polybag ini ya teman-teman. Hari ini aku sudah menanam bayam 5 polybag ya teman-teman. Mudah-mudahan saja bayamnya tumbuh dan subur ya. Semoga aja si tanaman bayam ini membawa berkah.
Oke teman-teman, tidak terasa kita ini sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.